الحمد لله الملك المنان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barakah ini, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya, dimanapun dan kapanpun kita berada. Mudah-mudahan dengan begitu kita termasuk golongan muttaqin, ya insyaallah dengan demikian akan bisa mendapatkan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh kita adalah rasa malu. Sifat malu yang kita miliki akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya malu di sini bukanlah malu akan berbuat kebaikan. Bukanlah malu bertanya ketika sesat di jalan. Bukanlah malu untuk bersedekah kepada fakir miskin. Juga bukan malunya seorang murid yang enggan bertanya di kelas meski ia tidak faham apa yang diajarkan gurunya. Akan tetapi malu di sini adalah malu untuk berbuat yang tidak baik, malu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, malu melakukan hal-hal yang tidak layak untuk dilakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Nabi Mas'ud an Utbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Yang artinya diriwayatkan dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian dari apa yang telah diketahui oleh manusia dari pesan kenabian yang terdahulu, yaitu jika kamu tak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam hadis tersebut terlihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk memiliki rasa malu. Beliau memberi sindiran kepada orang-orang yang sudah tidak memiliki rasa malu dalam berbuat keburukan dengan kata-kata, dengan sabda beliau, berbuatlah sesukamu. Meskipun kata tersebut seolah-olah memberikan kebebasan, namun sungguh perlu diketahui bahwa kata-kata tersebut merupakan bentuk tidak pedulinya Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang tidak punya rasa malu. Sisaan apa yang paling berat daripada tidak dipedulikan oleh Nabi Muhammad SAW? Malu juga merupakan tanda dari kematian keimanan seorang muslim. Apabila sifat malu sudah tidak ada dalam diri seorang muslim,
maka imannya perlu dipertanyakan oleh dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, al-haya'u wal imanu qurina jami'a fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Malu dan iman senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Lantas bagaimana iman dan rasa malu menjadi satu kesatuan yang saling terikat satu sama lain? Mengapa demikian? Hal itu karena malu menjadi perisai seorang muslim yang tumbuh karena adanya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Sehingga segala tindakannya tidak serampangan. Ia akan malu apabila bermaksiat kepada Allah. Ia akan malu apabila menyakiti hamba Allah. Apabila ia seorang pejabat, maka ia akan malu apabila menyalahgunakan wewenangnya. Juga harta rakyat yang harusnya ia kelola dengan semestinya. Apabila ia seorang guru, maka ia akan malu apabila mencontohkan yang tidak baik kepada muridnya. Apabila ia seorang pedagang, maka ia akan malu apabila berbuat kecurangan dalam jual beli, dan contoh-contoh yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui pentingnya rasa malu, maka bagaimana kita memulai diri kita untuk menumbuhkan sifat malu dalam diri kita sendiri? Apa saja hal yang dapat menumbuhkan sifat malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan malu sejak dalam pikiran kita. Artinya apapun yang akan kita lakukan, maka dipikir-pikir terlebih dahulu. Apabila kita ingin melakukan perbuatan yang buruk, maka semua itu akan ada konsekuensinya, baik untuk diri sendiri di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat nanti. Lalu yang kedua, kita menjaga setiap asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai ia bersumber dari pekerjaan dan aktivitas yang haram, sebab nanti akan menjadi darah yang mengalir dalam tubuh kita. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah sedangkan di dalam darah kita mengalir sesuatu yang haram? Lalu yang ketiga adalah mengingat kematian. Dengan mengingat kematian dan memahami bahwa kematian dapat datang setiap saat, maka akan menumbuhkan sifat malu akan berbuat keburukan dan dosa. Siapa yang tahu ajal seorang, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari dicabutnya nyawa kita sedangkan kita sedang dalam keadaan yang buruk. Kita sedang dalam keadaan yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Langkah-langkah yang disebutkan tadi pernah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyuruh sahabat-sahabatnya untuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Merasa malulah kepada Allah dengan rasa malu yang sungguh-sungguh." Lalu para sahabat menjawabnya, "Alhamdulillah, kami telah melakukannya." Lalu Nabi menjawabnya atau meluruskan sifat malu yang beliau maksud adalah sebagai berikut. Walaisa dzaka walakinnal istihya' min Allah haqqal haya'i an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma khawa wa litadhkura al mauta wal bala wal bila wa man arada al akhirata taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika istahya min Allah haqqal haya'. Bukan begitu, tetapi sesungguhnya malu kepada Allah adalah kalian menjaga akal dan pikiran, memelihara perut dari hal yang diharamkan, serta senantiasa mengingat kematian. Orang yang mengharapkan akhirat akan meninggalkan gemerlapnya dunia, dan orang yang bisa melaluinya itu telah sungguh malu kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, semoga kita dijadikan pribadi yang memiliki rasa malu, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menjaga rasa malu kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah, juga tentunya menjaga keimanan kita kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
والحمد لله ثم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.